Bab 501. Menghidupkan kembali tetua Tao. King Feng Li menghampiri tetua Taois, dan meletakkan dua jarinya di pergelangan tangannya. Desis-desis. Dia menaruh perhatian ekstra untuk mendengar suara desisan yang keluar dari tubuh Elder Daois. Sebenarnya, suara desisan itu berasal dari denyut nadi Taois tetua. Denyut nadi orang normal lebih seperti bang-bang, tetapi yang didengar Li King Feng saat ini adalah suara desisan, yang berarti Taois tetua belum mati. Ia hanya berpura-pura mati. Tentu saja, biasanya orang tidak bisa mendengar denyut nadi Taois tetua. Hanya dokter ajaib seperti Li Qingshan yang mampu mendengarnya. Lili mengeluarkan 9 jarum perak dan menemukan 9 titik tekanan kehidupan. Tangan kanannya bergerak cepat, dan sedetik kemudian, ia telah mendorong semua jarum perak ke titik-titik tekanan yang sesuai. Metode yang diterapkan King Feng Li disebut 9 titik spiritual, yang dapat merangsang titik-titik tekanan penting pada tubuh manusia dan mengaktifkan semangat dan potensi di dalam untuk membuat orang tersebut lebih energik. Ziyi, masukkan bu suci ke dalam mulut tetua Tao, dan biarkan bu itu menyerap semua racun dari tubuhnya, kata King Feng Li setelah melihat Ziyi Miao. Baik, guru. Ziyi Miao mengangguk dan mengeluarkan bu suci hitam. Ekspresi wajah biksu itu langsung berubah ketika mendengar Ziyi Miao memanggil Tuan Li dari dekat. Keheranan juga terpancar di matanya. Ia memiliki banyak pengalaman hidup, dan dari cara berpakaian Ziyi Miao, ia tahu bahwa Ziyi Miao berasal dari Miaojiang. Terlebih lagi, satu-satunya wanita di Miaojiang yang bisa membawa gu suci bersamanya adalah sang wanita suci. Tak diragukan lagi, biksu telah mengetahui bahwa wanita di depannya adalah sang santa dari Miaojiang. Yang lebih mengejutkannya adalah bosnya menjadi guru sang santa, tak heran jika ia menjadi bos. Saat itu, biksu itu sangat mengagumi Li King Feng. Ia juga percaya bahwa peluang gurunya untuk bertahan hidup menjadi lebih tinggi karena sang saintes telah menggunakan bu suci untuk menyelamatkannya. Ziyi Miao dengan hati-hati memasukkan bu suci ke dalam mulut tetua Taois, lalu dia membaca mantra Miaojiang untuk menuntun bu suci agar masuk ke dalam tubuh tetua Taois. Ada dua aliran energi di dalam tubuh tetua Taois, keduanya sangat kuat dan merusak. Energi-energi tersebut telah menghasilkan beberapa racun hitam yang merusak organ-organ tetua Taois. Bahkan para dokter di rumah sakit pun tak akan mampu menyelamatkan nyawanya jika racun telah merasuki organ-organnya. Hal yang sama berlaku untuk Lili, tak banyak yang bisa ia lakukan sekarang. Li King Feng berhasil menyelamatkan Suelin dari keracunan hanya karena ia mengetahuinya tak lama setelah Suelin diracun. Dengan demikian, racun belum merusak seluruh organnya. Namun, situasi Taois tetua sama sekali berbeda, karena semua organnya telah terkikis oleh racun. Mustahil untuk mengambil semua organ tersebut demi menyelamatkannya. Namun, keadaan akan berubah berkat bantuan bu suci. Bu suci adalah racun paling beracun di Miaojiang yang dicampur dengan berbagai macam zat dari kelabang, laba-laba, kalajengking, dan ular berbisa. Semuanya dianggap sangat beracun. Mengobati racun dengan racun sudah diadopsi dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Para tabib terkenal di zaman kuno biasa menggunakan obat beracun untuk menyembuhkan pasien keracunan. Lili dari Li King Feng memiliki pengetahuan mendalam tentang pengobatan tradisional Tiongkok, sehingga ia tahu manfaat menggunakan racun dengan hati-hati. Bu suci merasuki tubuh tetua Taois seolah-olah ia adalah monster yang melahap segalanya. Racun adalah kesukaannya, dan memang sudah menjadi sifatnya untuk menyerap semua racun, seolah-olah ia adalah anak gemuk yang sedang melahap es krim. Desis-desis. Suara mendesis terus terdengar dari tubuh tetua Tao. Itu adalah suara Gu yang menelan racun. Kulit tetua Taois tidak lagi gelap atau pucat karena jumlah racun dalam tubuhnya berkurang. Sebaliknya, kulitnya menjadi kemerahan, dan sirkulasi darahnya perlahan membaik. Wah! Dengan suara mendesing, Taois tetua mulai bernapas dengan tiba-tiba, yang sungguh membuat Lili sangat gembira. Ia tahu itu karena Gu suci bekerja dan menelan racun. Setengah jam kemudian, semua racun dalam tubuh tetua Taois dikeluarkan oleh Gu suci, dan dia mulai bernapas dengan lancar. Ziyi, keluarkan bu suci sekarang, kata Li Qingshan kepada Miao Ziyi sambil tersenyum tipis. Ziyi Miao mengangguk dan membaca mantra-mantra aneh. Lalu ia mengeluarkan bu suci dari tubuh tetua Tao. Ada perbedaan besar pada gu suci antara waktu masuk dan keluar dari tubuh Taois tetua. Sebelum masuk, gu suci cukup kecil, tetapi menjadi 3 kali lebih gemuk setelah keluar. Melihat bu suci keluar dengan kepala goyang dan bersendawa, King Feng Li dan Ziyi Miao hampir tertawa terbahak-bahak. Ada yang menjadi gemuk karena rakus akan makanan, tetapi tidak pernah diduga bahwa gu suci akan menjadi serangga gemuk karena sangat menginginkan racun. Bos, tuanku sudah bernapas sekarang, tapi kenapa belum juga bangun, tanya biksu dengan penuh kekhawatiran. Li King Feng melambaikan tangannya dan menjelaskan, jangan khawatir, gurumu telah diracuni dan kehilangan semua energi ki-nya. Aku baru saja membuang semua racunnya, tapi sekarang aku perlu mengembalikan energi ki-nya. Banyak orang tidak tahu apa itu energi ki. Sederhananya, energi ki adalah energi kehidupan.
Ketika manusia masih berada di dalam tubuh ayah mereka sebagai sel sperma, mereka sudah memiliki energi Qi. Namun, jumlahnya sangat sedikit pada saat itu. Pada tahap selanjutnya, ketika sel tersebut masuk ke dalam tubuh wanita dan dibuahi, ia berubah menjadi bayi dan mulai menyerap energi Qi. Energi Qi pada bayi adalah yang paling murni dan paling kaya. Namun, energi tersebut semakin berkurang seiring bertambahnya usia. Energi Qi dikonsumsi, dan habis sepenuhnya akan menjadi akhir kehidupan. Kematian palsu yang dialami tetua Taois disebabkan oleh hilangnya energi Qi. Untungnya, Li Qingfeng datang tepat waktu dan menusukkan 9 jarum energi Qi ke titik-titik tekanan tetua Taois untuk menyelamatkan aliran energi Qi terakhirnya. Jangan khawatir, biksu. Aku akan memberikan perawatan lebih lanjut kepada gurumu dan dia akan segera sadar. Li Qingfeng menghiburnya dengan senyum manis. Ziyi, bawakan aku ginseng 1000 tahun, pinta King Feng Li. Ziyi Miao mengeluarkan ginseng merah darah dan menyerahkannya kepada King Feng Li. Li Qingfeng mengambil ginseng merah darah itu dan mulai menusuk tubuhnya dengan jarum. Ginseng ini telah memperoleh sedikit spiritualitas dari kehidupan ribuan tahun. Karena itu, ia tahu harus berjuang atau bahkan mencoba melarikan diri. Namun, King Feng Li sangat kuat, tidak peduli seberapa keras ginseng itu berjuang, dia tidak akan bisa melepaskan diri dari telapak tangan King Feng Li. Li Qingfeng menusuk ginseng 1000 tahun dengan jarum perak. Darah merah yang keluar adalah darah inti ginseng. Li Qingfeng kemudian menuangkan semua darah ginseng ke dalam mulut Taois tetua. Darah ginseng 1000 tahun mengalir hingga ke tenggorokan tetua Tao, lalu tiba di seluruh tubuhnya, menambahkan lebih banyak energi Qi, menyehatkan tubuhnya, dan memulihkan semua organnya yang rusak. Wajah sang tetua Tao menjadi lebih rapi setelah meminum darah ginseng 1000 tahun, dan dia akhirnya membuka matanya dan hidup kembali. Bab 502. King Feng, Qi pembunuhmu terlalu berat. Wus 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 wus. Melihat tetua Tao terbangun, King Feng Li mengulurkan tangan kanannya secepat kilat untuk mencabut ke-9 jarum perak dan menyimpannya. Wo, guru, Anda sudah bangun. Xuan Miao melompat ke arah tetua Taois setelah melihatnya bangun, dan berkata dengan air mata di seluruh wajahnya. Ehem. Sang tetua Tao terbatuk 2 kali dan berkata dengan suara lirih, apa yang kau tangisi, bukankah aku sudah bangun sekarang? Xuan Miao menyeka air matanya, lalu berbalik dan berlutut di depan Lili. Ia berkata dengan penuh hormat, Saudara Li, terima kasih telah menyelamatkan nyawa guruku. Dia tahu jika bukan karena bantuan dari Li Qingfeng, gurunya pasti sudah mati. Namun, awalnya dia berusaha menghentikan Li Qingfeng. Itulah sebabnya dia berlutut sekarang untuk meminta maaf. King Feng Li mengulurkan tangannya untuk membawa Xuan Miao kembali berdiri, dan berkata, aku tahu kau melakukan itu hanya untuk gurumu, yang mana sudah luar biasa. Petik 2. King Feng, terima kasih, kau telah menyelamatkan hidupku, ujar Taois tetua dengan penuh rasa terima kasih. Tetua Tao melihat keringat di dahi Li Qingshan, bahkan pakaiannya pun basah kuyup. Karena itu, ia tahu Li Qingshan pasti telah berusaha keras menyelamatkan nyawanya. Ekspresi penatua Taois langsung berubah saat dia melihat ginseng merah 1000 tahun di tangan King Feng Li. Ginseng 1000 tahun, apakah kau menggunakannya untuk menyelamatkan hidupku? Sebagai pemilik kuil Tao, tetua Taois sungguh tak menyadari betapa berharganya ginseng 1000 tahun, yang sungguh tak ternilai harganya. Dengan polusi yang begitu parah di masyarakat modern, ginseng apapun yang telah tumbuh lama akan dicabut seluruhnya. Sang Taois tua hanya pernah melihat ginseng 1000 tahun sekali puluhan tahun yang lalu. Ia melihatnya dari seorang ahli sengat yang tak tertandingi. Selain itu, ia tidak pernah berkesempatan melihat ginseng 1000 tahun. Guru, perpaduan ginseng 1000 tahun dan gus suci yang digunakan saudara Lilah yang membangunkan Anda, ujar Xuan Miao dengan wajah kagum. Satu-satunya orang yang dikagumi Xuan Miao sebelumnya adalah gurunya, tetapi sekarang jumlahnya bertambah menjadi 2, termasuk Li Qingfeng. Terlebih lagi, dalam benak Xuan Miao, Li Qingfeng bahkan lebih luar biasa daripada gurunya. Sang gus suci. Wajah tetua Taois berubah muram. Rupanya, ia tahu satu-satunya yang bisa melarutkan racun dalam tubuhnya adalah gus suci dari Miao Jiang. Namun, hanya sang santa yang mampu memiliki gus suci tersebut. Tak diragukan lagi, Lili telah menemukan seorang santa. Sang Taois tua mulai melihat sekeliling ruangan. Tanpa terkejut, ia melihat seorang wanita cantik mengenakan pakaian bergaya Miao Jiang, yang tidak hanya cantik dan murni, tetapi juga memancarkan ki yang kuat. Dapat langsung dipastikan bahwa wanita itu bukan orang biasa. Apakah Anda seorang suci dari Miao Jiang? Tanya tetua Taois itu. Ziyi Miao mengangguk dan berkata, ya, saya Ziyi Miao, orang suci dari Miao Jiang. Terima kasih telah menggunakan gus suci untuk melarutkan racun dalam tubuhku, ujar tetua Taois itu sambil menunjukkan rasa terima kasihnya. Namun, Ziyi Miao menggelengkan kepalanya dan berkata, kau tak perlu berterima kasih padaku. Kalau ada yang berterima kasih, kaulah yang harus berterima kasih pada guruku. Aku tak akan memberikan gus suci dan 1000 ginsengku tanpanya. Guru,
Siapa guru Anda? Tanya tetua Tao itu dengan kaget, karena ia baru saja bangun dan tidak tahu apa yang terjadi. Zi Miao menunjuk ke arah King Feng Li dan berkata dengan hormat, dia adalah guruku. Apa? Li King Feng adalah gurumu? Keheranan terpancar di wajah dan mata tetua Tao. Ia tidak akan begitu terkejut jika Zi Miao adalah teman Li King Feng, tetapi Zi Miao mengatakan bahwa ia adalah gurunya, yang membuatnya sangat terkejut. Sang Taois tua sudah cukup berpengalaman di masa lalunya. Jelas, ia tahu tentang para wanita suci di Miaojiang, yang jelas merupakan wanita dengan status tertinggi di Miaojiang. Dalam ingatan Taois tetua sebelumnya, hanya seorang santai yang bisa menaklukkan orang lain dan menjadi tuan bagi orang lain. Bahkan ada seorang santai yang pernah mencambuk pelayan laki-laki sampai mati. Tidak ada yang dirasakan oleh tetua Taois selain terkejut dengan kenyataan bahwa King Feng Li menaklukkan Zi Miao dan menjadi gurunya. Sang tetua Taois menatap ke arah King Feng Li, dan raut wajahnya tiba-tiba berubah, saat ia menyadari ada bercak gelap di antara kedua alis mata King Feng Li. Bercak hitam itu begitu kecil sehingga hampir tidak terlihat tanpa perhatian yang cukup. Berkat kemampuan meramal Elder Daois yang luar biasa, ia mampu melihat. Melihat ekspresi aneh di wajah tetua Taois, King Feng Li bertanya, Master Kuil, apakah Anda menyadari sesuatu? King Feng, aura pembunuhmu terlalu kuat, ujar Taois tua dengan nada khawatir. Sang tetua Taois tidak hanya pandai meramal nasib, tetapi juga terkenal karena keterampilan bertarungnya yang hebat, terutama keterampilan Tai Chi yang luar biasa, yang membuatnya terkenal di masyarakat. Dulu ia membunuh orang saat masih muda, tetapi kini ia semakin tua. Selain meditasinya, ia memperlambat langkahnya. Sang Taois tua tahu bahwa ki pembunuh akan terakumulasi seiring bertambahnya jumlah pembunuhan yang dilakukan seseorang. Ketika ki pembunuh mencapai titik tertentu, orang tersebut akan dirasuki iblis dan kehilangan kendali. Li Lifeng terdiam sejenak setelah mendengar kata-kata tetua Tao. Sebenarnya, ia tahu ada yang salah dengan dirinya sendiri, karena ia selalu kehilangan kesabaran setiap kali membunuh seekor Lansquenet saat menjalankan misi di benua serigala. Li King Feng akhirnya membawa Alice setiap kali ia harus menjalankan misi. Setiap kali ia hampir kehilangan akal sehatnya, ia akan berhubungan seks dengan Alice. Beberapa bulan yang lalu, Lily kembali ke kota Laut Timur dan menikahi Suelin. Sejak menikah dengan Suelin, ia menjalani kehidupan yang damai, jauh dari peperangan dan pembunuhan, yang membantunya mengendalikan pikirannya. Namun, Lily telah membunuh cukup banyak orang baru-baru ini. Ia melenyapkan keluarga Chen di kota Laut Timur, lalu keluarga Wang di ibu kota, yang mengumpulkan lebih banyak energi pembunuh dan memicu keganasan di dalam. Ada kalanya King Feng Li tidak mampu mengendalikan pikirannya, sampai ia melihat Suelin terluka yang akhirnya memaksanya untuk tenang. Yang dia tahu adalah ki pembunuh yang sangat kuat itu tidak bisa ditahan dengan mudah, begitu lepas kendali, akan menimbulkan kerusakan yang mengerikan pada tubuh. Master Kuil, apakah Anda punya solusi untuk itu? Tanya King Feng Li. Dia tahu bahwa selama tetua Taois menyebutkannya, maka dia punya cara untuk mengatasinya. Wajah tetua Tao memerah ketika mendengar Li Li meminta solusi. Ia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya dengan lancar. Guru, katakan saja padanya jika Anda punya solusinya. Saudara Li baru saja menyelamatkan hidup Anda, jangan sembunyikan lagi, kata Xuan Miao. Saat ini, Lily adalah orang yang paling ia kagumi, jadi ia tidak ingin hal buruk terjadi padanya. Sang tetua Tao memutar matanya ke arah Xuan Miao, dia menjawab dengan malu, King Feng, satu-satunya cara untuk mengusir ki pembunuh di dalam dirimu adalah dengan lebih sering berhubungan dengan wanita. Wajah tetua Taois semakin memerah setelah mengatakan itu. Meskipun usianya sudah lebih dari 50 tahun, ia masih perawan. Ia merasa sangat malu membicarakan seks dengan seorang perempuan. Guru, apa itu XXO? Kenapa aku tidak tahu? Xuan Miao mengangkat kepalanya dan bertanya dengan polos. Ia hanyalah seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang tidak tahu apa-apa tentang hubungan antara pria dan wanita. Bab 503. King Kong terluka. Wajah Taois tetua memerah menanggapi pertanyaan Xuan Miao. Ia tak bisa lagi merasa malu dengan muridnya, karena ia tidak tahu apa itu XXOO di usianya. Ini seharusnya salahku, seharusnya aku membiarkannya menonton film porno Jepang. Tetua Taois menyesal karena dia sendiri menikmatinya, tetapi tidak berbagi dengan Xuan Miao. Sang tetua Tao melambaikan tangannya saat dia menyadari Xuan Miao tidak akan berhenti, jangan bertanya lagi, aku tidak akan menjawabmu. Dia harus menjaga citra seriusnya di depan Xuan Miao. Dia tidak boleh merusak kecemerlangannya. Xuan Miao menatap gurunya dan terdiam, dia tidak dapat mengerti mengapa gurunya yang paling dia hormati tidak menjawab pertanyaannya, karena dia selalu menjawab apapun yang ditanyakan. King Feng, ingatlah untuk sering berhubungan dengan wanita, agar energi pembunuh dapat terbuang, saran Taois tetua dengan tulus. Lily menepuk-nepuk wajahnya dan terdiam. Jelas, dia tahu dia pembunuh dan kesehatannya terganggu karenanya. Tapi bukankah XXOO terlalu sering membuatnya menjadi pembunuh wanita? Master Kuil,
Apakah ada solusi lain selain XXO? Tanya King Fengli. Sang tetua Tao menggelengkan kepalanya, wajahnya masih merah, tidak ada jalan lain. Lily memutar bola matanya dan kesal. Dia harus XXO, tapi dengan siapa dia harus melakukan itu? Suelin sedang terluka, jadi dia tidak bisa. Alice tampak seperti pilihan yang bagus, tapi dia sedang menjalankan misi. Sekarang hanya Ruyan Liu yang tersisa. Terima kasih atas saranmu, Master Kuil. Aku akan mempertimbangkannya. Li Qingfeng mengucapkan terima kasih, lalu berbalik dan meninggalkan kuil bersama Zi Miao. Hehe, bos, sebenarnya kau bisa mempertimbangkan nasihat dari guruku, kata biksu itu sambil mengantar Li Qingshan menuruni gunung. Ia terkikik, dan hanya orang seperti dia yang dekat dengan Li Qingshan yang berani membuat lelucon seperti itu. Biasanya, tidak ada yang berani. King Fengli merentangkan kaki kanannya dan menendang biksu itu. Dia berkata, pergi sana, apa bosmu pernah jadi orang seperti ini? Tentu saja tidak, bos. Anda selalu yang paling cerdas dan adil. Untung saja kau tahu. Jangan khawatir, bos, bahkan orang paling pintar pun bisa salah. Silakan saja, aku tidak akan memberitahu Suelin tentang kakak iparmu, kata biksu itu dengan licik, dan tak henti-hentinya bercanda. Bosnya dulu selalu mengejeknya. Sekarang akhirnya dia punya kesempatan. Bagaimana mungkin si biksu bisa membiarkannya begitu saja? Melihat King Fengli meluruskan kakinya dan hendak menendangnya, biksu itu melompat ke samping dan menghindar dengan tergesa-gesa. Guru, kalau ada perlu, silakan XXOO bersamaku. Tiba-tiba Miao Zi mulai berbicara. Wajah polos dan murni Zi Miao memerah setelah mengatakan itu, jantungnya pun berdebar kencang. Meskipun Li Qingfeng adalah gurunya, hal itu membuatnya malu terhadap gurunya setiap kali bersamanya. Wajah biksu itu berseri-seri, ia mendekati Li Qingfeng, dan berkata dengan suara rendah, bos, pikirkanlah. Zi Miao adalah saintes dari Miao Jiang, pasti rasanya menyenangkan bisa menaklukkannya. King Fengli memutar matanya, dan berkata dengan dingin, persetan denganmu, bosmu orang baik. Petik 2. Biksu itu mengacungkan jari tengahnya dan menunjukkan ekspresi jijik. Ia tahu betul tentang Li Qingfeng, dan ketika ia berada di luar negeri, ia menjadi bencana bagi banyak wanita cantik. Namun, itu tidak bisa dianggap bencana, karena semua wanita cantik menyukai Li Qingfeng. Li Qingfeng melirik Zi Miao. Bohong kalau dia bilang tidak menyukainya. Tapi dia terus memikirkan Suelin yang masih menunggu di rumah. Zi, aku gurumu, aku tidak akan melakukan itu padamu, kata King Fengli sambil tersenyum tipis. Kekecewaan terpancar di wajah Zi Miao setelah mendengar kata-kata Li Qingfeng. Bahkan ia sendiri tidak menyadari kekecewaannya. Biksu itu pergi setelah mengantar Li Qingfeng menuruni gunung. Sebelum pergi, ia kembali mengingatkan Li Qingfeng untuk membuang ki pembunuh di tubuhnya agar tidak membahayakan di kemudian hari. King Fengli mengucapkan selamat tinggal kepada biksu itu, lalu membawa Zi Miao kembali ke kota Laut Timur. Li Qingfeng bingung ketika mereka tiba di kota Laut Timur. Zi Miao sekarang adalah pelayannya, dan tampaknya dia akan mengikutinya kemana-mana. Pertanyaannya adalah bagaimana dia bisa menenangkannya. Li Qingfeng mengerutkan kening dan mulai berpikir. Jelas mustahil membawa Zi Miao pulang, karena ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Suelin. Apalagi meninggalkan Zi Miao di rumah Ruyan Liu, karena ia pasti akan cemburu. Oh, benar juga, King Kong. Li Qingfeng memutar bola matanya dan muncul dengan ide bagus untuk menitipkan Zi Miao di Liga Qingfeng. Lily mengeluarkan ponselnya dan menghubungi King Kong. Namun, King Kong butuh beberapa saat untuk mengangkatnya. King Kong mulai batuk begitu dia mengangkat telepon. King Kong, apakah kamu terluka? Tanya Li Qingshan sambil mengerutkan kening melalui telepon. Dia mendengar King Kong batuk di telepon, dan merasakan napasnya sangat lemah, ditambah lagi butuh waktu lama untuk mengangkat telepon. Dia tahu bahwa King Kong terluka kalau tidak dia tidak akan batuk sekeras itu. Aku baik-baik saja, kakek Feng, aku hanya terluka sedikit. Apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang melukaimu? Tuan Feng, itu Black Panther. King Kong terbatuk kasar lagi. Jelas, dia terluka parah. Macan kumbang. Li Qingfeng mengerutkan kening, kilatan keterkejutan di matanya. Ia pernah mendengar tentang macan hitam sebelumnya, salah satu dari 4 tiran lokal yang ganas di wilayah timur Provinsi Hujiang. Ada 4 tiran lokal di wilayah timur Provinsi Hujiang, yaitu harimau penguasa langit, macan kumbang hitam, serigala bermata satu, dan anjing gila. Namun, harimau penguasa langit dibunuh oleh Lily, dan ia tidak menyangka macan kumbang hitam akan muncul lagi. Di mana kau sekarang, King Kong? Aku akan menemuimu. Tanya King Fengli. Dia tahu bahwa King Kong terluka dan membutuhkan perawatan. Tentu saja, selain memberikan perawatan kepada King Kong, dia juga harus menyelidiki alasan Black Panther melukai King Kong, karena King Kong tidak pernah ada hubungannya dengan Black Panther. Kakek Li, aku di markas besar Liga Qingfeng, Villa Lone Hill. King Kong menjawab,
nadanya menunjukkan bahwa ia sangat lemah. Tunggu aku akan segera ke sana. Li Qingfeng menutup telepon begitu selesai berbicara. Ia menghentikan taksi dan menuju ke Lone Hill bersama Miao Zi. Tak lama kemudian, mereka tiba di Lone Hill. Dulunya merupakan gunung tandus. Keistimewaannya adalah di sanalah King Kong pertama kali mendirikan markasnya. Setelah mendapat persetujuan dari Li Qingfeng, King Kong mendirikan markas Liga Qingfeng di sini. Terdapat 5 villa di Lone Hill, hanya anggota penting Liga Qingfeng yang boleh tinggal di sana, selain itu tidak diperbolehkan. Semua villa dibangun dengan marmer hitam, dan di gerbangnya terdapat 2 patung singa batu putih untuk menunjukkan kemegahannya. Bab 504. Kedatangan Black Panther. Senang bertemu denganmu, kakek Li, kata para preman di pintu masuk dengan keras ketika mereka melihat King Feng. Para preman itu dikenali sebagai anggota Liga Qingfeng. Mereka tahu bahwa pemimpin sejati Liga Qingfeng adalah King Feng, bukan King Kong. Kakek Li adalah sosok yang sangat kuat dan berpengaruh di kota Laut Timur. King Feng mengangguk dan berkata, apakah King Kong ada di dalam? Kakek Li, ya, kakak Kong ada di sana, tetapi dia terluka parah, kata penjahat berambut panjang itu dengan sedih. Preman berambut panjang itu adalah salah satu dari kelompok orang pertama yang bekerja di bawah King Kong. Ia memiliki hubungan yang erat dengan King Kong. Wajar saja ia kesal melihat pemimpinnya terluka. Bawa aku masuk. Aku ingin melihat King Kong, kata King Feng. Preman berambut panjang itu mengangguk dan menuntun King Feng dan Zi Miao masuk ke dalam rumah besar. Di dalam rumah besar, King Kong sedang berbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat dan ia batuk-batuk. Seorang gadis cantik membantunya. Gadis itu adalah kekasihnya, Li Ye. Saudara Kong, kakek Li datang ke sini untuk menemuimu, kata penjahat berambut panjang itu kepada King Kong. Secercah kegembiraan terpancar di wajah King Kong ketika mendengar kata-kata preman berambut panjang itu. Kakek Li adalah idolanya. Ia sangat senang melihat kakek Li. King Kong mendorong lengannya ke tempat tidur. Ia ingin menyapanya, tetapi tubuhnya terlalu lemah sehingga ia tidak bisa duduk. Tubuhnya jatuh ke tempat tidur setelah ia mencoba duduk. King Kong, kau terluka. Kau tak perlu menyapaku, kata King Feng kepada King Kong. Kakek Li, aku tidak berguna dan membuatmu malu, kata King Kong dengan malu-malu. Dia tahu bahwa kakek Li menyerahkan tanggung jawab Liga King Feng kepadanya karena King Feng mempercayainya. Namun, dia mengacaukannya. Biarkan aku menyembuhkanmu dulu. Kita bisa bicarakan nanti, kata King Feng. Dari pengamatannya, ia menemukan bahwa King Kong terluka parah. Beberapa meridiannya rusak dan terdapat banyak luka di tubuhnya. Jika King Kong tidak segera ditangani, ia dapat menderita cedera kronis atau bahkan lumpuh. Li Ye pergi dulu, lalu Li Ye melepas pakaian King Kong dan mengeluarkan 9 jarum peraknya. Titik tekanan rendu, titik tekanan Yijing, titik-titik tekanan ini merupakan titik-titik tekanan kritis dalam pertempuran. Di zaman kuno, para petarung berfokus untuk membuka titik tekanan rendu mereka. Seseorang hanya dapat melepaskan kekuatan dari tubuhnya jika titik tekanan rendu mereka terbuka. Titik tekanan rendu King Kong terluka dan tersumbat. Titik-titik tekanan lainnya juga terluka dan membutuhkan perawatan. Suara mendesing. King Feng mengeluarkan jarum peraknya dan menusukkannya ke tubuh King Kong. Ketika jarum-jarum itu mendarat di tubuh King Kong, King Feng dengan lembut menggetarkan ujung-ujung jarum tersebut. Jarum-jarum itu pun bergetar, menciptakan kekuatan misterius. Kekuatan itu sangat misterius. Kekuatan itu mengalir melalui jarum-jarum ke dalam tubuh King Kong dan memperbaiki meridiannya. Tak lama kemudian, semua meridian King Kong yang rusak diperbaiki. Kemudian, kekuatan itu bersirkulasi di dalam tubuhnya dan menyembuhkan luka-luka masa lalunya. 30 menit kemudian, King Feng mencabut 9 jarum dari tubuh King Kong. King Kong, apakah kamu merasa lebih baik? Tanya King Feng sambil tersenyum. Kakek Li, aku merasa jauh lebih baik. King Kong merasa tubuhnya penuh kekuatan. Ia bahkan berhasil berdiri. Orang-orang di sekitarnya semua menatap King Kong dengan kaget. Belum lama ini, King Kong terbaring di tempat tidur dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Tapi sekarang, dia bisa berdiri. Keterampilan medis King Feng sungguh ajaib. King Kong melancarkan pukulan dan mendapati dirinya menjadi lebih kuat. Kekuatannya setidaknya berlipat ganda. Tidak hanya menyembuhkannya, ia juga meningkatkan kekuatannya. King Kong dulunya adalah petarung tingkat spesialis. Berkat bantuan King Feng, ia kini menjadi petarung level A. Kakek Li, terima kasih. Kau telah menyelamatkan hidupku dan membantuku mengembangkan keterampilanku, kata King Kong penuh rasa terima kasih. King Feng melambaikan tangannya dan berkata, kau antekku. Hanya aku yang bisa menindas antekku, tidak ada orang lain yang bisa menindas antekku. Petik 2. King Feng sangat protektif. Ia memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan baik. Jika bukan karena itu, tidak akan banyak orang yang memilih menjadi bawahannya. Mata King Kong berkaca-kaca saat mendengar kata-kata King Feng. Orang-orang di sekitarnya pun tersentuh.
King Kong merasa sangat beruntung. Keputusan terbaik dalam hidupnya adalah menjadi anteknya. Merupakan suatu kehormatan baginya untuk menjadi anteknya. King Kong, katakan padaku, mengapa Black Panther menyakitimu? Tanya King Feng. King Kong menggertakkan giginya dan berkata, Black Panther ingin aku menjadi anteknya. Dia ingin menaklukkan pasukan dunia bawah di kota es, aku tidak setuju, jadi dia memutuskan untuk menghancurkan meridianku. Dia bilang akan memberiku waktu 1 hari untuk mempertimbangkan usulannya atau dia akan menghancurkan Liga King Feng. Hancurkan Liga King Feng. Sombong sekali, pikir King Feng dingin. Darahnya mendidih. Liga King Feng didirikan seorang diri oleh King Feng. Meskipun King Kong membantu mengelola Liga King Feng, pemimpin sejatinya adalah King Feng. Black Panther mengabaikan dan tidak menghormatinya. Sejujurnya, King Feng terlalu malas menghadapi para pengganggu di dunia pertarungan. Ia menganggap mereka tidak penting. Untuk apa Raja Serigala melawan sekelompok kelinci? King Feng memilih untuk tidak memberi mereka pelajaran, tetapi mereka berani mencari masalah dengan King Feng. Mereka mencari kematian mereka sendiri. Pada saat itu, seorang preman berambut pirang berdarah berlari masuk ke ruangan dan berteriak keras, Kakek Li, Kakak Kong, ada masalah. Black Panther ada di sini. Dia bilang waktunya sudah habis. Jika King Kong menolak mengakui kekalahan, dia akan menghancurkan Liga King Feng. Ekspresi wajah King Feng berubah ketika melihat darah di wajah preman berambut pirang itu. Ia berkata, si pirang, apa Black Panther memukulmu? Dan membuatmu berdarah? Ya, Kakek Li. Black Panther ada di luar. Dia membawa 2 petarung tangguh. Mereka semua sangat kuat, kata preman berambut pirang itu dengan takut. Black Panther terlalu kuat. Dia bukan tandingannya. Dia terlempar oleh tamparan dari anteknya. Baiklah, aku memilih untuk tidak mencari masalah denganmu, tetapi mencari masalah denganku. Raut wajah King Feng menjadi gelap dan matanya berkilat dingin. Kakek Li, Black Panther sudah datang. Apa yang harus kita lakukan? Tanya King Kong. Dia telah memutuskan untuk mengikuti Kakek Li sampai mati. Jika Kakek Li menyuruhnya lari, dia akan lari. Jika Kakek Li menyuruhnya bertarung, dia akan bertarung. King Kong, Ziyi, ayo kita pergi dan bertemu Black Panther. Aku ingin melihat bagaimana dia akan menghancurkan Liga King Feng, kata King Feng sambil tersenyum dingin. Ia lalu membawa King Kong dan Ziyi Miao keluar. Bab 505. Kamu terlihat seperti arang. Saat ini, di luar Villa Lone Mountain. Seorang pemuda berpakaian hitam dengan kepala macan kumbang berdiri diam di luar rumah besar itu. Pemuda itu berusia sekitar 25 tahun. Usianya hampir sama dengan King Feng, tetapi kulitnya lebih gelap. Tubuhnya rata-rata dan memancarkan aura yang kuat. Pemuda berkulit kecoklatan itu tak lain adalah Black Panther, salah satu dari 4 pengganggu di Provinsi Jiang Timur. 2 antek bertubuh kekar berdiri di belakangnya. Para anteknya juga sangat kuat. Tangan mereka kapalan dan pelipis mereka menonjol keluar. Jelas terlihat bahwa mereka sangat kuat dalam pertempuran. Puluhan preman tergeletak di tanah di sekitar mereka. Wajah mereka berlumuran darah dan mengerang kesakitan, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Para preman ini semua bagian dari Liga King Feng. Mereka mencoba menghentikan Black Panther, tetapi mereka dikalahkan dengan 3 serangan. Mereka tidak bisa menghentikannya. Saudara Panther, mengapa King Kong belum juga datang? Tanya antek di sebelah kiri. Black Panther tersenyum percaya diri dan berkata, jangan khawatir. Jika King Kong bijaksana, dia akan tahu perbedaan kekuatan di antara kita. Dia akan berjanji setia kepada kita. Ya, Saudara Panther adalah salah satu dari 4 petarung terkuat di 6 kota wilayah timur. King Kong hanyalah pemimpin kota es, dia tak bisa dibandingkan dengan Saudara Panther, kata antek di sebelah kanan dengan hormat, penuh kekaguman. Semua orang di 6 kota di wilayah timur tahu nama Saudara Panther. Dia bisa disejajarkan dengan harimau penguasa langit. Black Panther berteriak keras, Raja Kong, keluarlah dan bersumpah setia kepadaku atau aku akan membunuh semua orang di Liga King Feng. Hancurkan Liga King Feng. Aku ingin melihat siapa yang bisa menghancurkan Liga. Suara King Feng terdengar dari mansion. Kemudian, ia berjalan keluar bersama King Kong dan Ziyi Miao. Ketika keluar dari mansion, King Feng langsung melihat Black Panther. Kepala panter di kausnya terlalu jelas. Tak hanya itu, ia juga merasakan aura yang kuat darinya. Aura itu berasal dari seorang petarung level S. Petarung level S mungkin sangat kuat di mata orang lain. Namun, petarung level S bukanlah apa-apa di mata King Feng. Siapa kau? Enyahlah. Aku ingin bicara dengan King Kong, kata Black Panther dingin. Dari informasi yang dikumpulkannya, ia mengetahui bahwa pemimpin pasukan bawah tanah S-City bernama King Kong. Ia tidak mengenali pemuda di hadapannya. King Kong sangat marah ketika mendengar hinaan Black Panther terhadap King Feng. Ia berteriak, Black Panther. Siapa kau berani menghina kakek Li? King Kong, kau berani menghinaku. Ya, aku bicara padamu. Kamu harus introspeksi.
Beraninya kamu bersikap sombong di depan kakek Li. King Kong, kau hanya punya dua pilihan hari ini. Pertama, bersumpah setia padaku dan menjadi antekku. Kedua, mati, ancam Black Panther. King Kong tersenyum dingin mendengar ancaman Black Panther. Ia berkata dengan nada meremehkan, aku antek kakek Li. Kau tidak pantas menjadi antekku. Macan kumbang berkata dengan marah, King Kong, kau harus mendengarkan perintahku selagi aku bersikap baik. Bagaimana bisa kau memanggil pemuda di sebelahmu kakek Li? Kurasa dia tidak memenuhi syarat. Apa maksudmu aku tidak memenuhi syarat? Apa kau pikir kau memenuhi syarat? Tanyanya kesal. Black Panther, kulitmu kecoklatan sekali. Kalau kau tidak bicara, aku pasti mengira kau cuma gumpalan arang yang berdiri di sana, hinaan King Feng. Apa? Arang? Para preman di sekitarnya tercengang. Beberapa bahkan mulai tertawa. Mulut kakek Li terlalu beracun. Bagaimana mungkin dia bilang Black Panther mirip arang? Teman, beraninya kau menghinaku, kata Black Panther dengan suara dingin. Sejujurnya, Black Panther memang berkulit gelap sejak kecil. Ia sering dirundung karena warna kulitnya. Ia kemudian belajar bertarung dari seorang tetua dan menghajar siapapun yang mengejeknya. Kemudian, ia menggunakan keahliannya untuk menjadi salah satu dari 4 pengganggu di 6 kota di wilayah timur. Di wilayah timur, semua orang dengan hormat memanggilnya Saudara Panther. Selama 12 tahun terakhir, tak seorang pun berani mengatakan bahwa ia berkulit gelap. Itu adalah luka di hatinya. Luka-lukanya kembali terbuka hari ini. Apa? Memangnya kenapa kalau aku bilang kamu berkulit gelap? Lihat dirimu sendiri. Selain gigimu, seluruh tubuhmu hitam. Kamu pasti lahir dari tambang arang. Kasihan sekali anakmu. Kamu tidak hanya berkulit gelap, kamu juga jelek. Kamu pasti masih jomblo, kan? Apa kamu masih harus masturbasi di malam hari? Hinaan dari King Feng. Tidak. Ini bukan rasisme, hanya saja tidak normal orang Asia terlihat begitu gelap. King Feng tidak membenci orang kulit hitam. Ekspresi Black Panther semakin gelap setiap kali ia berbicara. Ketika King Feng selesai berbicara, ekspresi Black Panther begitu gelap sehingga tak ada warna lain di wajahnya. King Feng Li, kau membuatku marah. Hari ini, aku ingin King Kong dan kau tunduk padaku. Aku ingin mengirimmu ke tambang arang tempat kau akan menambang arang setiap hari, kata Black Panther dingin. Anak bodoh. Tugasmu menambang arang, karena kalian bersaudara dengan arang. Kata-kata King Feng membuat macan kumbang begitu marah hingga ia hampir muntah darah. Astaga, dia belum pernah bertemu orang setajam itu seumur hidupnya. Mulutnya terlalu beracun. Saudara Panther, jangan marah. Aku akan memberi orang ini pelajaran, kata antek di sebelah kiri. Oke, pergi. Jangan pukul dia sampai mati. Aku mau kirim dia ke tambang arang, kata Black Panther dingin. Antek jangkung itu mengangguk dan berjalan menuju King Feng dengan senyum licik. Ia menunjuk ke arah King Feng dan berkata, kau kemarilah. Aku akan memberimu pelajaran. King Feng tersenyum dingin. Tepat saat dia hendak melangkah maju, Zi Miao berkata, Tuan, dia hanya badut. Aku bisa mengurusnya untukmu. Dia tidak pantas mengotori tanganmu, kata Zi Miao dengan hormat. King Feng mengangguk dan berkata, Zi, beri dia pelajaran yang bagus. Petik 2. Baik, Tuan, kata Zi Miao dengan hormat. Ia lalu mengambil cambuk hitamnya dan melangkah maju. Zi Miao sangat cantik. Wajahnya menawan dan kulitnya seputih sutra. Pelayan jangkung itu belum pernah bertemu wanita semurni itu, jadi matanya memanas. Cantik, kau sungguh cantik. Aku akan melepaskanmu jika kau bersedia menjadi wanitaku, kata si pelayan jangkung dengan penuh semangat. Sebagai antek Black Panther, ia telah bertemu banyak wanita cantik. Namun, ini adalah pertama kalinya ia melihat wanita secantik itu. Hatinya tersentuh saat pertama kali menatap Zi Miao. Menjadi wanitamu. Siapa kau sebenarnya? Zi Miao marah mendengar kata-katanya. Dalam hatinya, hanya gurunya, King Feng, yang berhak berbicara dengannya. Bab 506. Memukul dengan cambuk kecil. Zi Miao mengeluarkan cambuk kulit hitamnya dan mengayunkannya ke arah antek jangkung itu. Cambuk itu muncul di hadapan si antek jangkung bagaikan kilatan petir. Ia mencoba menghindar, tetapi cambuk itu bagaikan ular yang lincah. Cambuk itu berputar di udara dan mendarat dengan keras di tubuh si antek. Si antek jangkung tak sempat menghindar. Memotong. Pakaian antek jangkung itu robek dan bekas merah muncul di kulitnya. Cambuk itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, ia terbanting ke tanah. Pecundang, kau bahkan tidak bisa menerima cambukanku dan kau ingin aku menjadi wanitamu, kata Zi Miao dengan nada meremehkan. Wajah antek jangkung itu memerah. Ia merasa terhina. Ia berdiri dan bergegas menghampiri Zi Miao. Ia ingin memberi pelajaran pada wanita jahatnya. Memotong. Zi Miao tersenyum dingin dan kembali mencambukkan cambuk itu ke arah si antek. Ia terbanting ke tanah.
Cambuk itu lebih kuat kali ini dan langsung mematahkan salah satu tulang rusuknya. Si antek jangkung itu mengerang memilukan, tetapi tak mampu bangkit dari tanah. Antek lain di belakang Black Panther bergegas maju ketika melihat saudaranya terluka. Ia ingin menyelamatkan saudaranya. Zi Miao tersenyum dingin dan menjatuhkan antek satunya ke tanah juga. Ia mematahkan salah satu tulang rusuknya. Antek itu mengerang memilukan di tanah. Kedua antek itu adalah sepasang saudara yang terluka. Wus! Zi Miao hendak mencambuk kedua anteknya lagi ketika Black Panther meraih cambuk kulit hitam itu. Ia tidak ingin melihat bawahannya dicambuk sampai mati. Wanita yang kejam. Kau sudah mematahkan tulang rusuk mereka. Apa kau berencana membunuh mereka? Kata Black Panther dingin. Zi Miao tersenyum dingin dan berkata, mereka itu orangnya suka menjelek-jelekkan orang, jadi pantas dipukuli. Kenapa kau masih memegang cambukku? Apa kau mau dipukuli juga? Bagaimana mungkin wanita sepertimu bisa mengalahkanku? Aku baru saja mengalahkan bawahanmu dengan sepertiga kekuatanku. Kau bukan tandinganku. Kau membual. Aku tak percaya kata-katamu, kata Black Panther sambil menggelengkan kepala tak percaya. Black Panther telah menghabiskan 12 tahun untuk menjadi petarung level S. Ia tidak percaya seorang wanita akan mampu mengalahkannya. Zi Miao tersenyum tipis dan kilatan ejekan muncul di matanya. Black Panther memang kuat, tetapi ia tak tertandingi. Ia adalah Sein dari Miao Jiang dan seorang petarung level SS. Zi Miao memanggil King Feng, guru, karena dia lebih kuat darinya. Black Panther bukanlah apa-apa di mata Zi Miao. Zi Miao mempererat cengkeramannya pada cambuk dan langsung menarik cambuk itu dari tangan Black Panther. Apa? Dia mengambil cambuk itu. Macan kumbang tercengang. Ia telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk memegang cambuk kulit itu. Bagaimana mungkin Zi Miao bisa mencabut cambuk itu dengan mudah? Sudah kubilang aku hanya menggunakan sepertiga kekuatanku. Aku akan menggunakan 80% kekuatanku untuk melawanmu, kata Zi Miao percaya diri sambil tersenyum tipis. Ekspresi Black Panther berubah serius. Kesombongan di wajahnya telah lenyap. Ia akhirnya menyadari bahwa wanita di hadapannya adalah seorang petarung yang tangguh. Wus! Zi Miao menggerakkan pergelangan tangannya dan cambuk itu melesat ke arah Black Panther. Alangkah cepatnya, macan kumbang tercengang. Meskipun ia sudah melihat kekuatan cambuk Zi Miao, ia baru menyadari betapa cepatnya cambuk itu ketika diarahkan ke arahnya. Black Panther menghantamkan kaki kirinya ke tanah. Ia meninggalkan jejak ringan di tanah. Tubuhnya melayang ke langit dan ia berhasil menghindari serangan itu seperti seekor macan kumbang yang lincah. Black Panther menjadi salah satu dari 4 pengganggu di wilayah timur karena kekuatannya. Kecepatan adalah aset terbesarnya. Di kerajaan hewan, macan kumbang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Kecepatan Black Panther sama cepatnya dengan macan kumbang. Apa? Dia menghindari seranganku. Zi Miao terkejut karena Black Panther berhasil menghindari serangannya. Ia mengira cambuknya akan mengenai tubuh Black Panther, tetapi Black Panther berhasil menghindari serangannya. Zi, kau meremehkan lawan, kata King Feng ringan. Dari pengamatannya, ia dapat melihat bahwa Zi Miao jauh lebih kuat daripada lawannya. Namun, Zi Miao meremehkan lawannya dan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Sebaliknya, Black Panther mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghindari serangan tersebut. Wajah Zi Miao memerah. Kilatan rasa bersalah muncul di matanya. Ini pertama kalinya dia bertarung untuk guru, tetapi dia mengecewakannya karena meremehkan lawannya. Hati Zi Miao membara karena amarah. Amarahnya terarah pada Black Panther. Ia mengerahkan seluruh tenaganya dan mengarahkan cambuknya ke arah Black Panther lagi. Kecepatannya kali ini lebih cepat. Cambuk itu muncul di hadapan Black Panther dalam sekejap. Macan kumbang mencoba mundur, tetapi kali ini ia tak seberuntung itu. Cambuk itu menebas tubuhnya dan merobek pakaiannya. Namun, saudara Panther kuat dan berkulit tebal. Ia tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Hati-hati, saudara Panther, teriak kedua antek itu. Di mata mereka, Black Panther adalah petarung yang kuat. Ia belum pernah berada dalam posisi sesulit ini, bahkan saat melawan Sky Ruling Tiger. Namun kini, ia dicambuk oleh seorang perempuan. Ekspresi Black Panther berubah serius. Dari 2 serangan itu, ia tahu bahwa wanita itu lebih kuat darinya. Dia tahu bahwa dia akan kalah jika pertempuran berlanjut. Dia bukan lawan Zi Miao. Agar Black Panther menjadi salah satu dari 4 pengganggu, dia tidak hanya kuat dalam pertempuran, dia juga punya otak. Tiba-tiba ia teringat sebuah ide. Ia memutuskan untuk menangkap dan memanfaatkannya untuk mengancam wanita ini. Papa. Zi Miao mengayunkan cambuk di tangannya. Cambuk itu mendarat di tubuh Black Panther bagai sambaran petir. Pakaian di tubuhnya tercabik-cabik. Cambuk hitam itu meninggalkan bekas merah di tubuh Black Panther. Ia bahkan berdarah di beberapa bagian tubuhnya, tetapi tulangnya tidak terluka. Lagi pula, tubuhnya sangat kuat. Macan kumbang melangkah mundur saat bertarung. Tanpa disadari,
ia hanya berjarak 1 meter dari King Feng. Teman, kau telah mendarat di tanganku, Black Panther tiba-tiba berteriak dan mencakar ke arah King Feng. Cakarnya sangat cepat dan tampaknya akan mencengkeram King Feng pada saat berikutnya. Bab 507. Menaklukkan Black Panther. Tuan, hati-hati, kata Zi Miao keras saat melihat Black Panther menghampiri King Feng. Saat ini, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Jika King Feng terluka karena kelalaiannya, ia pasti akan merasa sangat bersalah. Zi Miao sangat menyesali keputusannya. Seharusnya ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengalahkan Black Panther di awal pertarungan. Jika ia melakukan itu, semua ini tidak akan terjadi. Black Panther memang pantas mati. Beraninya ia menyerang diam-diam di depan King Feng. Mendengar pengingat Zi Miao, King Feng tersenyum tipis. Ia berdiri di tempatnya semula dan tidak bergerak sedikitpun. Serangan Black Panther terlalu lemah. Ia tidak perlu menghindarinya. Karena percaya diri, ia tidak bergerak. Orang-orang di sekitarnya tidak tahu kekuatannya, jadi mereka mengira ia terbelakang. Apa kakek Li ketakutan setengah mati? Para preman di sekitarnya terkejut ketika melihat King Feng tidak bergerak dari tempatnya. Mata macan kumbang berbinar gembira dan ia bersemangat. Ia yakin akan mampu menangkap King Feng. Ia kemudian akan menggunakan King Feng untuk mengancam Zi Miao. Ia berencana menghukum perempuan ini dengan berat karena telah mencambuknya. Black Panther mencakar udara dan mendarat di dada King Feng dengan bunyi gedebuk. Namun, sesaat kemudian, ekspresi Black Panther berubah. Ia merasa cakarnya tidak mendarat di baju zirah, melainkan di tubuh. Tubuh King Feng sekeras baja. Tangannya sakit dan kukunya patah. Bodoh, kau bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanan tubuhku, tapi kau ingin menangkapku, kata King Feng dengan nada meremehkan. Pemuda ini jago bertarung. Ekspresi Black Panther berubah. Ia bisa merasakan ada yang tidak beres dari tatapan mengejek King Feng, jadi ia mencoba mundur dan melarikan diri. Kau ingin lari. Tapi bisakah kau lari? Dalam sekejap mata, King Feng mengulurkan tangan kanannya dan mencengkeram leher Black Panther. King Feng mengangkat tangannya dan mengangkat Black Panther dengan satu tangan. Perlu diketahui bahwa Black Panther berotot. Beratnya lebih dari 100 kg, tetapi King Feng dengan mudah mengangkatnya ke udara seperti bulu. Kakek Li memang hebat, teriak para preman di sekitarnya dengan kagum. Mereka semua telah menyaksikan kekuatan Black Panther. Black Panther bisa melukai King Kong dengan parah hanya dengan satu pukulan. Namun kini, ia dikalahkan oleh Granddaddy Li dengan satu serangan. Kita tidak akan tahu sampai keduanya dibandingkan. Black Panther adalah makhluk lemah di hadapan kakek Li. Wajah Black Panther memerah. Ia kesulitan bernapas karena King Feng mencengkeram tenggorokannya. King Feng tersenyum dingin dengan niat membunuh. Harimau penguasa langit dicekik sampai mati olehku begitu saja. Kau punya dua pilihan. Pertama, tunduk padaku. Kedua, menemani harimau penguasa langit di neraka. Apa? Harimau penguasa langit dibunuh olehmu? Black Panther tercengang. Harimau penguasa langit bahkan lebih kuat darinya. Macan kumbang baru memutuskan untuk memperluas wilayah kekuasaannya setelah mendengar kematian harimau penguasa langit. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan si kuat, yaitu King Feng. Tunduk padaku atau mati, kata King Feng kepada macan kumbang. Ia menatap macan kumbang seolah-olah ia hanyalah seekor semut yang tak berarti. Niat membunuh terpancar dari tubuh King Feng. Niat membunuh itu begitu pekat dan gelap. Jika Black Panther berani berkata, tidak, kematian akan menantinya. Jika itu masa lalu, King Feng tidak akan membuang-buang waktu dan bicara sebanyak itu. Dia pasti langsung membunuh Black Panther. Namun, biksu tua itu baru saja berpesan agar dia tidak membunuh terlalu banyak orang, atau niat membunuhnya akan menumpuk di dalam tubuhnya dan membuatnya gila. Ki pembunuh yang mengerikan. Black Panther tampak pucat pasi. Ia bisa melihat niat membunuh yang terpancar dari tubuh King Feng. Dia merasa bahwa dia akan dibunuh oleh pria yang ada di depannya pada saat berikutnya. Black Panther pernah bertemu beberapa pembunuh di masa lalu. Namun, niat membunuh mereka tidak sekuat pria sebelumnya. Jangan bunuh aku. Aku memilih menjadi antekmu, kata macan kumbang dengan takut. Meskipun ia salah satu dari 4 pengganggu di wilayah timur, ia hanya punya satu nyawa. Untuk bertahan hidup, ia memilih untuk menyetujui persyaratan dari King Feng. Bagaimanapun, dunia ini dikuasai oleh para petarung tangguh. Yang kalah hanya bisa tunduk pada yang menang. Pilihanmu bagus, kata King Feng sambil tersenyum. Ia lalu meletakkan Black Panther kembali ke tanah. Tuan, kata Black Panther dengan hormat sambil berlutut di tanah. Ini untuk menunjukkan kesetiaannya kepada tuannya. King Feng melambaikan tangannya dan berkata, bangunlah, mulai sekarang, kamu akan menjadi salah satu dari 4 penjaga Liga King Feng. Petik 2. Baik, Tuan, kata Black Panther dengan hormat. Macan kumbang memilih untuk tunduk kepada King Feng dan menjadi salah satu penjaga Liga King Feng. Tentu saja, kedua anteknya juga menjadi anggota Liga King Feng. King Feng dengan mudah mengalahkan Black Panther dan membantu Liga King Feng mendapatkan petarung level S.
Zi Miao berjalan ke arah mereka dengan cambuk hitamnya. Ia memelototi Black Panther. Ia masih sangat kesal. Ia siap memberi pelajaran pada Black Panther. Namun, ia tidak bisa melakukannya lagi karena Black Panther adalah anteknya. Guru, apa yang harus saya lakukan? Di mana Anda akan menempatkan saya? Tanya Zi Miao dengan malu-malu dan suara rendah. Zi, kamu bisa tinggal di Liga King Feng untuk saat ini. Kamu bisa membantu King Kong mengelola liga. Oh, kata Zi Miao. Ia sedikit kecewa. Ia ingin pulang bersama King Feng, tetapi jelas King Feng tidak punya rencana untuk membawanya pulang. Tuan sungguh kuat. Bahkan wanita ini pun antek Tuan. Macan kumbang tercengang ketika mendengar Zi Miao menyebut King Feng sebagai Tuan. Dia baru saja bertukar pukulan dengan Zi Miao. Dia tentu tahu betapa kuatnya Zi Miao. Setidaknya dia pasti petarung level SS. Awalnya, Black Panther agak tidak puas menjadi anteknya. Namun, ketidakpuasan itu sirna ketika ia melihat bahwa Zi Miao juga anteknya. Yang tersisa hanyalah rasa takjub dan kagum. Pada pukul 17.30, King Feng selesai mengurus urusan di liga dan menuju ke Ice Snow Corporation. Masih ada 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Dia harus pergi menjemput Suelin. Pukul 6 sore ketika King Feng tiba di Ice Snow Corporation. Ia menunggu Suelin di luar gedung. Tak lama kemudian, Suelin keluar dari gedung. Tatapan mata King Feng memanas saat melihat Suelin. Ia mengenakan setelan jas kantor putih dan sepatu hak hitam yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang menawan. Bab 508. Suelin bertemu Ruyan Liu. King Feng, kemana kamu pergi hari ini? Suelin bertanya pada King Feng ketika dia melihatnya. Ia berencana pergi bekerja dengan King Feng pagi ini. Namun, ibunya memberitahu bahwa King Feng sudah berangkat pukul 5 pagi. Ia juga tidak pergi bekerja, jadi wajar saja jika ia harus bertanya kepada King Feng tentang hal itu. Guru biksu itu sakit. Aku pergi untuk mengobatinya, jelas King Feng sambil tersenyum. Suelin mengangguk dan tidak bertanya lagi. Dia telah bertemu Mong, saudara laki-lakinya. Mereka berdua berjalan ke tempat parkir dan meninggalkan perusahaan itu dengan BMW. King Feng, ayo kita pergi ke toko kelontong dulu, kata Suelin. Mengapa kita pergi ke toko kelontong? Ayo kita beli sayur. Kita harus masak makan malam nanti. Kupikir ibu mertua ada di rumah. Ayah saya menelepon saya hari ini dan memberitahu saya bahwa kakek saya sakit. Beliau dirawat di rumah sakit, jadi ibu saya yang pergi untuk merawatnya, kata Suelin. Meskipun salah satu kakek Suelin telah meninggal, ia masih memiliki seorang kakek yang masih hidup. Namun, kesehatan kakeknya tampaknya sedang buruk akhir-akhir ini. King Feng mengangguk mengerti. Sejujurnya, ia senang ibu mertuanya merawat mereka beberapa hari terakhir ini. Mereka tidak perlu repot-repot membersihkan rumah atau memasak. Karena ibu mertua sudah pergi, tugas kembali jatuh pada mereka berdua. King Feng segera mengendarai mobil menuju toko kelontong. Karena hari sudah malam, banyak orang yang bekerja di pagi hari berbelanja di dalam toko kelontong. Sayuran apa yang kamu suka? Tanya King Feng sambil memegang keranjang belanjaan. Ayo beli brokoli dan terong, kata Suelin sambil tersenyum. Brokoli dikenal sebagai raja sayuran. Meskipun harganya lebih mahal daripada sayuran lainnya, brokoli kaya akan nutrisi dan dapat mencegah kanker. Sebagai seorang tabib Tiongkok kuno, King Feng sangat berpengetahuan tentang nutrisi. Ia sangat menyukai brokoli. King Feng memilih beberapa ikat brokoli dan terong serta beberapa sayuran lainnya. Mereka juga membutuhkan daging dan makanan laut. King Feng membeli beberapa kerang, cumi-cumi, dan udang. Ia berencana memasak makan malam makanan laut untuk Suelin. Tiba-tiba, King Feng berhenti. Ia melihat sosok yang dikenalnya. Sosok itu adalah Ruyan Liu. Ruyan Liu sedang berbelanja sendirian di bagian sayur. Seolah ada ikatan spiritual di antara keduanya. Saat itu, Ruyan Liu mendongak dan melihat sosok King Feng. Wajahnya yang menawan dipenuhi kegembiraan. Jelas, ia senang melihat sosok itu. Ruyan Liu tersenyum menawan dan berkata, kebetulan sekali. Kamu juga sedang berbelanja di toko kelontong. King Feng tersenyum canggung dan berkata, ya, kebetulan sekali. Kamu juga belanja di sini. King Feng merasa sangat canggung. Dia tidak menyangka akan bertemu Ruyan Liu di toko kelontong. Sejujurnya, bertemu Ruyan Liu bukanlah masalah besar. Masalahnya, Suelin juga ada di sini. Ruyan Liu dan Suelin sama sekali tidak akur. Mereka selalu bertengkar setiap kali bertemu. Keduanya tidak saling menyukai. Seperti yang diduga, ekspresi Suelin berubah ketika melihat Ruyan Liu. Tadinya ia tampak tenang dan lembut. Kini, ia bersikap hati-hati dan waspada. Bukankah ini Nona Liu? Lama tak berjumpa, kata Suelin sambil tersenyum dingin. Ruyan Liu pun tak menyerah. Ia berkata enteng, ya. Kita sudah lama tak bertemu, Nona Suelin. Aku sangat merindukanmu. Ya ampun, bisakah kalian berhenti bertengkar?
King Feng menatap mereka berdua tanpa berkata-kata. Ada ketegangan yang hebat di antara mereka berdua. Mereka mencoba saling membunuh dengan tatapan tajam mereka. Sejujurnya, King Feng tidak tahu harus berbuat apa dengan kedua wanita ini. Suelin adalah istrinya, sementara Ruyan Liu adalah kekasihnya. Hubungan mereka begitu rumit hingga kepalanya pusing. Aturan yang dibuat oleh Tuan Feng adalah melarang mereka berdua bertemu. Tidak akan ada rasa canggung jika mereka berdua tidak bertemu. Tapi kota es tidak sebesar itu. Suelin dan Ruyan Liu bahkan tinggal di lingkungan yang sama. Mustahil bagi mereka untuk tidak bertemu. Lihat, keduanya bertemu di toko kelontong dan sudah mulai bertengkar. Nona Liu, Anda sudah tidak muda lagi. Anda harus mencari pacar, kata Suelin sambil tersenyum. Sebagai ratu bisnis kota Laut Timur, Suelin sangat pandai berkata-kata. Kata-katanya bagaikan pukulan berat bagi hati Ruyan Liu. Ekspresi Ruyan Liu berubah ketika mendengar kata-kata Suelin. Ia berkata, aku tidak cantik. Tidak ada yang menyukaiku. Nada suaranya getir dan dia bahkan melirik ke arah King Feng. Suelin kebetulan melihat tatapannya, dan ketidakpuasannya semakin menjadi-jadi. Suelin memiliki rasa permusuhan alami terhadap Ruyan Liu. Ia memiliki ketakutan bawaan bahwa Ruyan Liu akan merebut King Feng darinya. Nona Liu, Anda sangat cantik. Bagaimana mungkin tidak ada yang menyukai Anda? Saya kenal banyak pria tampan. Bagaimana kalau saya kenalkan seorang pria kepada Anda, kata Suelin dengan senyum menawan. Suelin terkejut ketika Ruyan Liu berseri-seri bahagia mendengar kata-katanya. Ia berkata, Nona Lin, Anda hebat sekali. Bagaimana kalau saya ke rumah Anda malam ini? Anda bisa mengenalkan saya pacar. Apa? Suelin bingung. Ia sempat mengatakan akan mengenalkan seorang pria kepada Ruyan Liu. Namun, Ruyan Liu tidak hanya setuju, ia juga meminta untuk datang ke rumahnya. Memikat serigala ke rumah. Suelin tiba-tiba teringat pepatah ini. Seharusnya dia tidak mengatakan akan mengenalkan seorang pria kepada Ruyan Liu. Ruyan Liu ingin tinggal di rumahnya malam ini. Apa yang harus dia lakukan? Kepala Suelin sakit. Ia ingin menolak, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Ia sangat menyesali kata-katanya dan merasa bahwa ia sendirilah yang menanggung akibatnya. Kilatan licik muncul di mata Ruyan Liu. Ia berpikir, Suelin, kau benar-benar bodoh. Kau ingin mencarikanku pacar, tapi yang kuinginkan adalah King Feng. Nona Lin, apa kau memandang rendah diriku dan tidak ingin aku pergi ke rumahmu? Ruyan Liu berpura-pura kesal. Suelin sedikit terdiam. Ia berkata, tidak, Nona Liu. Bagaimana mungkin aku meremehkanmu? Perusahaan kita masih bermitra. Kalau begitu, aku akan makan malam di rumahmu malam ini, kata Ruyan Liu sambil tersenyum menawan. Meskipun Suelin enggan, dia tidak bisa menolak ide Ruyan Liu. Jika dia menolak, dia akan terlihat pelit dan takut pada Ruyan Liu. Baiklah, datanglah ke rumahku untuk makan malam nanti, kata Suelin dengan muram. Bab 509. Bertarung setiap kali mereka bertemu. Ruyan Liu mengikuti King Feng dan Suelin saat mereka berbelanja di toko kelontong. Mereka bertiga saling kenal, jadi mereka tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun, orang-orang lain di toko kelontong itu tidak setenang itu. Ruyan Liu dan Suelin sama-sama wanita cantik jelita. Mereka adalah wanita tercantik di kota es, para wanita cantik selalu menarik perhatian kemanapun mereka pergi. Banyak orang di toko kelontong menatap mereka bertiga dengan heran. Semua orang di toko kelontong memandang King Feng dengan kagum sekaligus iri. Mereka berpikir, astaga, salah satu wanita cantik ini begitu dingin dan cantik, yang satunya menggoda. Aku ingin sekali punya satu, tapi mereka berdua sekarang sedang mengitari satu pria. Tak hanya para pria yang iri pada King Feng, para wanita pun iri pada Suelin dan Ruyan Liu. Mereka terlalu cantik. Kulit mereka seputih sutra dan tubuh mereka menggoda, kontras dengan kulit pucat dan tubuh mereka yang gemuk. Suelin dan Ruyan Liu jauh lebih cantik daripada wanita-wanita lain di toko kelontong itu. King Feng mengerutkan kening, ia merasa tidak nyaman karena terlalu banyak orang yang memperhatikannya di toko kelontong. Puluhan, bahkan ratusan pasang mata tertuju pada mereka. Mata mereka semua dipenuhi rasa iri. Suelin dan Ruyan Liu juga mengerutkan kening. Mereka juga merasa tidak nyaman dengan perhatian yang diberikan. Orang-orang itu tampak siap menerkam mereka. Jadi, mereka mengikuti dari dekat di belakang King Feng. Ketiganya segera mengumpulkan makanan dan meninggalkan toko kelontong. Mereka menghela napas lega setelah meninggalkan toko kelontong. Akhirnya, mereka terbebas dari tatapan iri. King Feng dan Suelin mengendarai BMW, sementara Ruyan Liu mengendarai Maserati. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah besar itu. Rumah besar tanda pagar 13. King Feng, Suelin, dan Ruyan Liu duduk di ruang tamu. Mereka semua merasa tidak nyaman. Suelin merasa tidak nyaman karena Ruyan Liu ada di rumahnya. Ruyan Liu merasa tidak nyaman karena ini pertama kalinya ia berada di rumah Suelin. Mereka bertiga duduk di sofa dan memandangi sayuran di atas meja.
Mereka semua merenung dan memikirkan apa yang harus dikatakan. Mereka tidak bisa menunggu dengan canggung di sini sepanjang malam. Sebagai pembawa acara, Suelin adalah yang pertama berbicara. Ia bertanya, siapa yang memasak malam ini? Aku tamunya. Bukankah seharusnya kau yang memasak malam ini, kata Ruyan Liu kepada Suelin. Ekspresi Suelin berubah dingin. Ia berkata, Nona Liu, Anda ingin saya memasak untuk Anda. Nona Lin, kenapa Anda tidak bisa memasak untuk saya? Saya tamu malam ini. Nona Liu, maaf. Saya sedang tidak enak badan akhir-akhir ini, jadi saya tidak bisa memasak. Aku ingin sekali mencicipi masakanmu. Sepertinya aku tidak akan sempat malam ini, kata Ruyan Liu dengan kecewa. Suelin tersenyum dingin dan tidak berbicara. Tidak mungkin dia akan memasak untuk Ruyan Liu. King Feng duduk di antara mereka. Ia menatap Suelin, lalu Ruyan Liu. Ia merasa sangat canggung. Jelas-jelas kedua wanita ini tidak ingin memasak, jadi tugas itu jatuh padanya. Cantik-cantik, jangan berdebat lagi. Aku akan memasak untuk kalian berdua, kata King Feng sambil tersenyum. Di tengah tatapan terkejut Suelin dan Ruyan Liu, King Feng mengambil sayuran dan makanan laut. Kemudian, ia menuju dapur dan bersiap untuk memasak makan malam makanan laut. Pertama-tama, ia menuangkan air ke dalam penanak nasi. Kemudian, ia menambahkan nasi dan ubi jalar untuk membuat bubur ubi jalar. Sambil buburnya dimasak, King Feng mulai menyiapkan makanan lautnya. Pertama-tama, ia memasukkan kerang ke dalam air agar kotorannya terlepas. Kemudian, ia mulai menyiapkan dan mengiris cumi-cumi. King Feng sibuk di dapur sementara Suelin dan Ruyan Liu sedang bertarung di ruang tamu. Meskipun Suelin tidak menyukai Ruyan Liu, ia tetap menyiapkan secangkir teh untuknya. Ia berkata, ini, minumlah tehnya. Terima kasih. Teh ini rasanya enak sekali. Akan sangat menyenangkan jika aku bisa meminumnya setiap hari, seru Ruyan Liu sambil menyesap tehnya. Suelin belajar dari kesalahannya dan tetap diam setelah mendengar seruan Ruyan Liu. Ia tidak mengundang Ruyan Liu untuk minum teh. Ketika Ruyan Liu melihat Suelin tidak memberikan undangan lagi, ia tahu Suelin sedang waspada. Tak ada jalan lain, keduanya mengincar King Feng, jadi mereka ditakdirkan untuk memperebutkannya. Dekorasi ruang tamumu sangat bagus. Bisakah kau mengajakku berkeliling? Tanya Ruyan Liu. Suelin tersenyum tipis. Ia tahu Ruyan Liu akan menyerang lagi. Namun, ia tidak takut. Ini rumahnya. Baiklah, aku akan mengajakmu berkeliling. Suelin berdiri dan menuntun Ruyan Liu berkeliling ruang tamu. Ruang tamu Suelin didekorasi sederhana. Dindingnya putih, lantainya putih, dan lampu gantungnya juga putih. Sesuai namanya, rumahnya berwarna salju. Warnanya membuat orang merasa damai. Ruyan Liu dapat mengetahui bahwa Suelin adalah orang yang dingin dan OCD dari renovasi ruang tamu. Saat mereka berjalan mengelilingi rumah, keduanya tiba di kamar tidur King Feng. Ruyan Liu memiliki mata yang tajam. Ia langsung melihat jejak tangan samar di pintu. Jejak tangan itu ditinggalkan oleh seseorang yang sering membuka pintu. Seseorang menginap di kamar ini. Mata Ruyan Liu melotot saat ia mendorong pintu hingga terbuka. Suelin ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Ruyan Liu sudah memasuki ruangan. Kamarnya tidak besar, agak berantakan. Hanya ada tempat tidur, meja, dan komputer di dalamnya. Tiba-tiba, tatapan Ruyan Liu menyipit. Ia melihat pakaian kamuflase milik King Feng di dalam ruangan. Pakaiannya ada di kamar ini, yang berarti dia tidur di sini malam ini. Namun, dia tidak melihat pakaian Suelin. Mungkinkah Suelin tidak tidur di sini pada malam hari? Sebuah pikiran tak percaya muncul di benak Ruyan Liu. Ia tiba-tiba berkata, Nona Lin, di mana Anda tidur malam ini? Jelas, Suelin tidak melihat kilatan aneh di mata Ruyan Liu. Ia berkata ringan, aku tidur di kamar tidur di lantai 2. Kamar tidur di lantai 2. Seperti dugaanku, Suelin tidak tidur bersama dengan King Feng, pikir Ruyan Liu. Penemuan ini membuatnya cukup bahagia. Awalnya, Suelin tidak mengerti mengapa Ruyan Liu senang. Namun, ia menyadari sesuatu ketika melihat pakaian yang dikenakan oleh Li King Feng. Oh tidak, Ruyan Liu baru saja tahu kalau aku dan King Feng tidur di ranjang terpisah, pikir Suelin. Secercah kekhawatiran muncul di matanya. Namun, sebagai wanita yang cerdas, Suelin bereaksi cepat. Ia langsung berkata, King Feng hanya tidur di kamar ini sesekali. Dia tidur di kamarku hampir sepanjang waktu. Benarkah? Tanya Ruyan Liu sambil tersenyum licik. Dia bukan orang bodoh. Dari nada gugupnya, dia tahu Suelin sedang mencoba menjelaskan. Semakin seseorang mencoba menjelaskan sesuatu, semakin pula ia mencoba menutupi sesuatu. Ruyan Liu menggelengkan kepalanya, dia tidak mempercayai kata-kata Suelin. Bab 510. Memperkenalkan pacar ke Ruyan Liu. Suelin terdiam saat melihat Ruyan Liu tidak mempercayai kata-katanya. Dia tahu seharusnya dia tidak mengajak Ruyan Liu berkeliling rumah.
Siapa sangka Ruyan Liu akan masuk ke kamar tidurnya saat tur. Meskipun Suelin sebelumnya menderita OCD, setelah berinteraksi dengan King Feng, ia sudah sembuh. Ia sedang jatuh cinta pada King Feng saat ini. Jika bukan karena cederanya, ia pasti sudah memberikan tubuhnya kepada King Feng setelah pernikahan. Apapun alasannya, Suelin masih perawan. Faktanya, dia belum pernah tidur dengan King Feng. Suelin punya harga diri. Dia bersedia mengakui kesalahannya kepada King Feng, tetapi dia tidak ingin Ruyan Liu-nya melihat kekurangannya. Nona Liu, makan malam hampir siap. Ayo pulang, kata Suelin sambil mengerutkan kening. Ia tidak ingin Ruyan Liu menghabiskan lebih banyak waktu di kamar tidur kalau ia menemukan lebih banyak rahasia. Ruyan Liu menatap Suelin dan tahu apa yang ada di pikirannya. Namun, Suelin sudah bicara, jadi ia hanya bisa mengangguk setuju dan kembali ke ruang tamu bersamanya. Keduanya tiba di ruang tamu dan duduk di kursi. Suelin sedikit kesal, sementara Ruyan Liu cukup senang karena telah mengetahui rahasia antara Suelin dan Li Qingshan. Di matanya, tidur bersama pria dan wanita adalah hal yang wajar. Pasti ada yang salah jika mereka tidak tidur bersama. Makan malam sudah siap. Ayo, coba kerang goreng, cumi pedas, terong goreng, dan brokoli kukus buatanku, kata King Feng sambil dengan gembira meletakkan hidangan-hidangan itu di meja makan. Ketika dia tiba di ruang tamu, dia melihat seorang wanita tampak tidak senang sementara wanita lainnya tampak gembira. Hah, mereka bertengkar lagi. King Feng melihat ke arah mereka dan menyadari ada yang tidak beres. Ia mengeluarkan 3 pasang sumpit dan memberikan masing-masing sepasang kepada semua orang. Ayo makan, kata King Feng sambil tersenyum. Suelin melirik Ruyan Liu dan tiba-tiba berkata, siku saya masih terluka, tolong saya. King Feng tidak terlalu memikirkannya. Ia tahu Suelin terluka. Karena Suelin memintanya untuk membantu mencuci piring, ia mengambil beberapa makanan dan menaruhnya di piringnya. Ini, makanlah kerang. Ini sangat bergizi, kata King Feng sambil mengambil 1 kerang dan meletakkannya di piring Suelin. Kerang sangat bergizi dan bermanfaat bagi otak, kulit, dan bahkan memiliki sifat anti kanker. Karena itu, hari ini, King Feng membeli cukup banyak kerang. Meskipun Suelin sudah sangat cantik, dia akan menjadi lebih cantik lagi setelah memakan kerang. Suelin langsung merasa lebih baik setelah memakan kerang yang diberikan oleh King Feng. Senyum muncul di wajahnya. Kerang buatanmu enak sekali, puji Suelin. Tentu saja, ia tak lupa menatap tajam ke arah Ruyan Liu. Lihat, Ruyan Liu, King Feng telah memberiku kerang, tapi kau lihat saja, pikir Suelin gembira. Ruyan Liu awalnya senang. Namun, suasana hatinya memburuk ketika melihat King Feng membantu Suelin makan. Ia kesal ketika melihat senyum bahagia Suelin. Ruyan Liu bukan orang yang mudah menyerah. Tentu saja ia harus membalas Suelin. Ia berkata dengan nada menawan, King Feng, kepalaku sakit akhir-akhir ini. Aku tidak bisa mengangkat sumpitku. Bisakah kau membantuku juga? Apa-apaan ini? Kamu sehat sekali, ya. Lim menatap Ruyan Liu tanpa berkata-kata. Ia mendapati Ruyan Liu menatapnya dengan niat membunuh di matanya. Ruyan Liu tampak seperti akan melahapnya jika ia menolak permintaannya. Ini, Ruyan. Cobalah kerang buatanku, kata King Feng sambil mengambilkan 1 kerang untuk Ruyan Liu. Apa yang bisa dia lakukan? Suelin dan Ruyan Liu adalah wanitanya. Dia harus bersikap adil kepada mereka berdua. Seperti yang diharapkan, Ruyan Liu menjadi senang setelah dia memakan kerang pemberian King Feng. Suelin merasa tidak senang melihat wajah Ruyan Liu yang menggemaskan. Ia mengerutkan kening dan berkata, King Feng, aku ingin kau menyuapiku. Apa? Memberimu makan? Ya ampun, bisakah kau berhenti menyiksaku? King Feng terdiam. Jika Ruyan Liu tidak ada di sini, dia akan dengan senang hati memberi makan Suelin atau bahkan memandikannya. Masalahnya, Ruyan Liu menatap mereka dengan tatapan dingin. Apa? Kau tidak mau menyuapiku? Tanya Suelin dengan tatapan membunuh. Aku bersedia. Tentu saja aku senang memberimu makan. King Feng mengambil sepotong terong goreng dan menyuapkannya ke mulut Suelin. Kilatan dingin muncul di mata Ruyan Liu. Ia berkata, King Feng, kepalaku sakit sekali. Aku tidak bisa mengangkat sumpitku. Beri aku makan juga. Saat itu, King Feng hampir menangis. Ia berpikir, kau akan membunuhku. Meski King Feng tidak bisa berkata apa-apa, dia tetap mengambil sumpit dan mengambil sepotong terong goreng lalu menyuapkannya ke mulut Ruyan Liu. Terus seperti ini. King Feng akan menyuapi Suelin sesendok makanan, lalu menyuapi Ruyan Liu sesendok makanan. Akhirnya, kedua wanita itu sudah sangat kenyang, tetapi dia tidak makan apapun. King Feng merasa tersiksa. Sungguh menyedihkan. Ia tidak makan banyak makanan yang ia buat, semua makanan dihabiskan oleh mereka berdua saat mereka bertarung satu sama lain. Suelin dan Ruyan Liu sudah sangat kenyang, bahkan sampai cegukan. Mau bagaimana lagi, makanan buatan King Feng terlalu lezat. Apalagi,
Keduanya menghabiskan semua makanan sambil beradu mulut. Nona Liu, saya perlu istirahat sekarang. Bagaimana kalau Anda pulang saja, kata Suelin sambil tersenyum sambil mengusap perutnya yang kembung. Ekspresi Ruyan Liu berubah. Sejujurnya, ia tidak ingin pergi. Ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan King Feng. Namun, ia hanyalah tamu di rumah Suelin, ia tidak bisa menolak untuk meninggalkan rumah Suelin. Baiklah. Terima kasih, Nona Lin. Saya akan mengundang Anda ke rumah saya untuk makan malam saat Anda senggang, kata Ruyan Liu sambil tersenyum. Suelin mengundangnya makan malam hari ini. Tentu saja, Ruyan Liu harus mengundang Suelin makan malam nanti. Suelin mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan ke rumahmu kalau aku ada waktu luang. Tapi aku harap kamu bisa memasak sendiri. Aku tak sabar untuk mencicipi masakanmu. Ruyan Liu tersenyum menawan dan meninggalkan ruang tamu. King Feng dan Suelin mengikutinya dari belakang. Suelin mengantar Ruyan Liu sampai ke pintu dan berkata, Nona Liu, Anda pasti kesepian tanpa pacar. Saya akan mengenalkan pacar kepada Anda suatu saat nanti. Ruyan Liu ingin menolak tawarannya tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa karena dia datang ke rumah Suelin agar Suelin bisa merekomendasikan pacar padanya. Tentu saja, dalam hati Ruyan Liu, ia tidak peduli dengan pacar yang akan diperkenalkan Suelin kepadanya. Tujuannya adalah menghabiskan lebih banyak waktu bersama King Feng. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.